Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back ya teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini seperti biasa kita akan update koin-koin yang menarik untuk kita bahas teman-teman yang udah teman-teman request juga. Hari ini aku tertarik lihat tulisan dari Bang Jack. Katanya dia sangkut di BNB di 270 dan juga di 255. Oke, kita mungkin akan coba untuk ulas BNB ya teman-teman. Jadi ya, kita akan langsung aja bahas. BNB hari ini diperdagangkan di kisaran harga 3,5 juta, teman-teman. Rupiah ya. BNB sendiri struggling, kalau kita perhatikan dari pergerakan chartnya itu nggak kemana-mana, itu masih tetap berada di kisaran range harga 236 di chart dari TradingView. Jadi pergerakannya kurang lebih ya di antara area-area tersebut aja. Padahal jika kita compare sama altcoin yang lain, itu rata-rata memang lebih bagus movementnya daripada BNB. Jadi BNB ini sebenarnya diserang berbagai macam isu, teman-teman. Terutama sejak awal bulan Juni ini, bagaimana SEC akhirnya memberikan tuduhan kepada Binance karena sudah melakukan banyak kecurangan. Sisi dituduh melakukan manipulasi dalam perdagangan di Binance, teman-teman. Artinya dia melakukan yang namanya insider trading. Terus juga Binance juga diduga tidak memiliki izin ya dalam hal melakukan transaksi atau memberikan akses untuk transaksi orang berdagang kripto. Itu tidak ada license-nya untuk bursa Amerika khususnya. Sehingga Binance US kemarin sempat digadang-gadang ditangguhkan untuk withdrawal-nya, nggak bisa ditarik artinya. Dan sekarang sih udah beroperasi normal, teman-teman. Dan tidak berhenti sampai di sana, SEC juga merilis berbagai macam data perihal koin-koin yang dianggap sebagai securities. Untuk datanya ini kita sudah post di komunitas Telegram kita ya. Ada banyak data di sini, ada banyak koin yang termasuk dari koin-koin yang dianggap sebagai securities, di mana di dalamnya itu ternyata ada koin-koin besar seperti Solana, Matic, dan juga BNB termasuk dalam hal token atau koin yang disebut sebagai sekuritas. Nah, ini bikin altcoin semuanya pada lesu dan banyak sekali dana yang mengalir masuk ke Bitcoin, teman-teman. Sehingga kemarin Bitcoin itu rally sejak penurunannya di bulan lalu sampai akhirnya Bitcoin dapat momentum pullback di kisaran harga berapa nih? 25.000 ya sampai 24.800. Itu menjadi level menarik untuk Bitcoin dan kemudian harganya ngepam balik dan sekarang udah ada di 30.000. Sementara altcoin semuanya pada tertekan disebabkan karena BTC dominance yang juga ternyata mengalami tren rally yang cukup impulsif. Nah, tidak hanya sampai di Amerika, ternyata ada banyak negara lagi yang melakukan ban terhadap Binance. Kemarin Prancis itu udah melakukan investigasi, terus juga diikuti sama negara-negara lain ya, teman-teman. Seperti sekarang Belgia ini udah menuntut Binance buat mundur dari market Eropa. Jadi ini banyak sekali ancamannya terhadap kondisi market, terutama untuk Bitcoin Binance ya, terutama altcoin ya teman-teman. Itu ancamannya cukup tinggi. Kemudian juga ya ini beritanya ya teman-teman, bagaimana tidak cuma Coinbase yang digugat tapi juga Binance, dan sekarang kasusnya berlanjut teman-teman. Nah, setelah 1 sampai 2 minggu kasus Binance ini bergulir, ya kasus SEC dan juga Binance bergulir, ternyata SEC langsung menyetujui permohonan daripada BlackRock, salah satu manajer investasi, yang memohon untuk pengajuan atau perdagangan dari ETF Bitcoin. Langsung disetujui, bahkan kemarin sudah disetujui juga untuk leverage ya. Jadi sekarang perdagangan daripada ETF itu udah bisa pakai leverage sampai 2 kali. Jadi bisa dibilang ini SEC lebih condong untuk pro terhadap yang namanya produk-produk yang disebut sebagai securities. Tentu saja di dalam hal ini mereka tidak apa ya seperti memusuhi exchange-exchange seperti Binance, Coinbase, dan juga exchange-exchange lain, teman-teman. Itu seolah-olah dimusuhi, tapi ketika uh, regulator ini memberikan license kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi untuk menerbitkan Bitcoin ETF, ini mengindikasikan kepada kita bahwa
Inilah sepertinya market yang mereka setujui. Jadi mereka nggak mau ada yang namanya exchange. Mereka maunya ya semuanya dalam bentuk kontrol mereka, yaitu ETF Bitcoin. Tentu saja untuk memperdagangkan ETF, BlackRock itu butuh yang namanya punya reserve berupa Bitcoin. Mereka butuh punya cadangan Bitcoin. Akhirnya Bitcoin rally ya, harganya naik teman-teman. Sementara altcoin sebenarnya masih bergerak dalam posisi dasar dan belum kemana-mana. Nah, kemudian yaitu tadi fun-nya teman-teman. Tapi sekarang ya kita akan lihat dari beberapa event mungkin yang cukup menarik. BNB ini ada, bukan BNB, Binance ada beberapa event, salah satunya di Tokyo. Mereka akan ada kayak festival gitu teman-teman. Crypto Conference di Tokyo ini tanggal 28 sampai 30. Dan itu masih masih akan terus berlangsung karena di bulan Juli ini juga masih akan ada teman-teman. Bahkan sekarang kita udah bisa ikut reserve ya, atau ikut apa namanya, booking teman-teman. Ya ikut acara booking ini, masih ada diskon, diskon M 3 hari lagi. Ini acaranya Juli. Ya, ini acara dari Binance dan juga banyak sekali proyek-proyek kripto lain yang juga tergabung. Ini ada anggota dari Binance, kemudian ya One In, ada perusahaan PancakeSwap juga, dan masih banyak lagi teman-teman. Itu adalah event yang akan muncul. Nah, dari Twitter sendiri, Sisi selaku founder daripada Binance itu tetap memberikan apa namanya, penjelasan setiap setiap kali mereka menemukan sesuatu yang janggal di publik. Contohnya kemarin perihal US, apa namanya, Binance US yang nggak bisa di withdraw, sekarang udah berhasil ya, udah kembali normal. Kemudian juga ada isu kabarnya mereka melakukan gugatan untuk SEC karena diduga melakukan apa namanya, pembodohan teman-teman. Jadi semua yang dituduhkan kepada Binance itu dianggap sebagai tuduhan yang tidak berdasar. Nah, itu dilayangkan nih feedback daripada sisi. Kemudian di tanggal 22 Juni juga mereka masih tetap untuk melakukan mengembangkan sayap mereka ke Kazakhstan. Ini sih sebenarnya udah dari 2022 ya mereka melakukan pendekatan, tapi sekarang baru mereka melakukan tanda tangan kerjasama. Jadi ini ya beritanya soal masalah misleading yang ada di statement daripada SEC. Jadi Chang Peng Shao selalu memberikan, ya bisa dibilang membuat market tenang ya, dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang menurut dia relevan. Tapi apapun itu, saya sendiri masih pengen berada dalam posisi yang netral, tidak berpihak teman-teman, baik ke SEC ataupun Binance ya. Saya melihat posisi netral itu lebih bagus. Dengan posisi sekarang ya, intinya secara fundamental Binance ini masih bisa dibilang dalam kasus masih diragukan, belum ada yang namanya keputusan daripada hakim. Yang mana yang menang kita belum tahu pasti teman-teman, dan altcoin so far secara pergerakan juga masih nggak kemana-mana. Nah, Bitcoin so far pergerakannya cukup strong ya, bertahan di kisaran harga berapa nih? 30.300 something. Sementara Bitcoin hanya diperdagangkan di kisaran 236 dolar saja. Kalau kita perhatikan ya di time frame daily, BNB ini pergerakannya udah memang berada dalam sebuah dasar dari sebuah pergerakan sideways. So far BNB itu masih dalam posisi sideways dengan posisi volume perdagangan yang cenderung masih cukup oke. Hanya saja dari smart money-nya juga nggak terlalu bagus. Dari pergerakan di time frame daily ini kelihatan MACD-nya ini sebenarnya udah menunjukkan tanda-tanda positif, mulai menunjukkan sinyal positif. Semoga sih kedepannya akan direspon juga untuk altcoin lebih positif lagi. Kalau dari pergerakan so far BNB masih bertahan di kisaran support, kisaran 230 dolar teman-teman. Ini merupakan level support yang cukup strong untuk pergerakan dari BNB. Let's say kalau memang trennya cukup bagus, maka BNB sendiri kita expect bisa kembali rebound ya, menguat teman-teman sampai ke kisaran harga 300 ribuan seperti sebelum-sebelumnya. Karena memang ini sudah terjadi selling pressure yang cukup signifikan kemarin, dan sementara sih belum ada news dari Binance yang cukup bikin market tenang untuk sementara ini. Itu ekspektasinya untuk jangka waktu menengah teman-teman. So far market ini masih bakalan tetap seperti ini karena ada beberapa masalah ya, seperti
Salah satunya adalah data inflasi, kita juga masih harus jadikan pertimbangan data tersebut karena balance sheet mereka ya masih cenderung turun untuk balance sheet dari dolar. Kalau balance sheet-nya turun artinya uang beredar cenderung kurang. Itu berarti untuk naikin market itu akan makin sulit teman-teman. Kecuali kalau bank sentral udah pada QE. Nah itu rata-rata aset-aset akan naik lagi, terutama yang aset high risk. Nah, sementara kalau dari time frame weekly, pergerakan dari BNB itu belum menunjukkan tanda-tanda sinyal pembalikan arah. Dari MACD-nya ini masih kelihatan cukup merah ya, histobarnya masih merah, mengindikasikan bahwa sebenarnya posisi sekarang ini masih dalam tekanan jual. Kemudian juga dari posisi smart money di sini masih kosong untuk Binance. Volumenya pun cenderung meningkat. Kita cuma bisa melihat atau menunggu dulu sementara sampai terjadi konfirmasi yang cukup positif. Baru cukup aman. Karena bagi saya sendiri Binance pun juga dalam posisi sekarang itu masih cenderung kurang aman. Ya, karena masalah kasus dari SEC ini apalagi Eropa dan juga Amerika kayaknya mereka kompakan untuk menyerang Binance. Mungkin Binance akan berlabuh ke negeri-negeri Asia, teman-teman. Cari dukungan di sana dan membangun ekosistemnya di sana meskipun tanpa Amerika ataupun Eropa. Tapi tetap saja market yang paling besar ya market Amerika. Jadi nggak akan gampang untuk dilepaskan juga oleh Binance, teman-teman. Ya, tapi itulah persaingan yang namanya bisnis. Ini bukan cuma tentang kripto, tapi juga tentang regulasi dan juga bisnis. Kalau dari pergerakan jangka pendek ya, kita lihat dari pergerakan BNB sendiri sebenarnya agak kurang bergairah. Ini adalah fase-fase di mana investor diuji nih. Kalau teman-teman berani melakukan spekulasi di sini, berani membeli BNB, mumpung harganya masih murah, maka teman-teman masih sangat-sangat berpotensi untuk mendapatkan gain cuan yang cukup kuat. Apalagi kalau kita perhatikan posisi dari BNB sebenarnya dia lagi berada dalam level support, which is level-level yang sangat diidamkan oleh orang yang mau melakukan akumulasi. Ini adalah level-level yang cukup menarik. Selama BNB masih bisa bertahan di atas dari area 220 sampai 230 itu merupakan level support yang strong. Ya, selama dia mampu bertahan di level itu menurut saya akan sangat-sangat menarik untuk pergerakan BNB ke depannya. Mungkin bisa ke 300-an. Dengan potensial profit ya bisa sampai berapa? Misalkan 40%, teman-teman. Tapi satu lagi yang aku lihat jadi ancaman ya dari BNB ini adalah munculnya satu crypto exchange baru yang namanya IDX Exchange ya. Ini didukung kemarin oleh Fidelity, Citadel dan juga Sword, teman-teman. Dan ini sudah direstui oleh SEC. Jadi SEC ini benar-benar berpihak ya sama exchange-exchange yang menurut mereka bisa mereka kontrol. Dan tentunya untuk EDX exchange ini hanya memperdagangkan koin-koin yang tidak dianggap sebagai securities, which is yang baru berdagang itu setahu saya adalah Bitcoin, kemudian Ethereum, Litecoin, sama Bitcoin Cash. Cuma 4 itu doang, teman-teman. Tapi altcoin yang lain itu masih belum dilirik karena mereka sepertinya masih akan menguji satu persatu mana yang securities, mana yang commodities. Jadi itu sih kalau dari saya untuk view saya terhadap BNB. Kalau abangnya ada hold atau ada beli di kisaran 270, berarti ya masih floating minus ya. Floating loss sedikit sekitar 10 sampai 12%. Ya lumayan lah teman-teman. Ya itu aja, semoga pergerakan BNB kedepannya masih bisa rebound. Kita menunggu good news aja nih dari market. Sementara kalau belum ada sentimen yang cukup positif, saya rasa posisi level support di kisaran 220 sampai 230 ini yang menjadi tahanan kita nih, yang menjadi patokan kita. Apakah BNB masih aman atau tidak? Jadi gitu aja pembahasannya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.